nanti anak itu sebagai cermin ya. Jadi kalau kita lihat bagaimana perilaku anak itu cerminan dari perilaku orang tua. Children bagaimana see, children do kan ya. Children see, children do gitu. Like father, like son, like daughter, like mother gitu. Jadi begitu pula dengan komunikasi yang dilakukan anak, itu adalah cermin dari komunikasi antara ayah dan ibunya, seperti itu. Video ini didukung oleh Nice Hijab, simply elegant and syar'i. Iya, jadi banyak sekali ya PR-nya itu kita itu apa? Betul. Jauh tertinggal gitu kan. Iya. Banyaknya kan sekarang itu mengedepankan akademik kayak gitu kan ya. Yang dikejar itu. Nah, terus pertama tadi menyamakan atau frekuensi. Terus berikutnya apa lagi? Berikutnya lanjut aja dulu Bunda ya biar. Nah, ini mudah-mudahan ya. Ini mudah-mudahan disimak sama para ayah juga ya, karena memang kita konteksnya kan pasangan suami istri dan juga komunikasi terhadap anak. Ini kita sengaja memberikan 2 gambar di slide ini. Ada 2 gambar. Teh Yupi melihatnya gambar apa Teh di sini? Oke. Tim sepak bola sama aktivitas di pasar gitu ya. Iya, betul. Kira-kira dari 2 gambar ini persamaannya apa Teh? Sama-sama banyak orang. Tip, jempol. Sama-sama banyak orang di satu tempat. Perbedaannya apa Teh? Perbedaannya yang satu mereka sibuk dengan aktivitasnya masing-masing, yang satu fokus ke kamera. Ke kamera, oke, sip. Jadi yang satu terlihat sibuk masing-masing, yang satu terlihat lebih kompak mungkin ya, sederhananya. Iya. Semua ngelihat ke kamera, semua pakai seragam gitu ya, semua. Oke. Kita lanjut ke next slide-nya. Nah, kalau disimpulkan sederhananya seperti ini. Pasar dan Persib itu sama-sama sekumpulan orang. Tapi perbedaannya yang di bawahnya Persib. Ya. Ya, betul. Nah, kalau pasar sibuk masing-masing, kalau Persib punya tujuan bersama, yaitu mencetak gol gitu ya, pokoknya apapun yang terjadi. Pasar itu tidak ada pembagian peran dan tugas. Kalau Teteh ke pasar, nggak janjian kan sama temen, saya mau beli apa, temen mau beli apa gitu ya. Tapi kalau di Persib itu ada pembagian peran dan tugas. Siapa yang jadi striker, siapa yang jadi kiper gitu ya. Nah, siapa yang jaga dan lain-lain lah ya, saya kurang begitu paham kalau bola. Terus kalau di pasar itu strateginya pribadi. Teteh mau belanja ya Teteh punya strategi Teteh aja sendiri gitu ya. Nggak janjian sama teman yang lain, nggak janjian sama yang jualan di pasar juga. Tapi kalau di tim Persib mereka punya strategi bersama yang disepakati. Jadi kita mau pakai kalau istilahnya strategi main yang mana nih untuk pertandingan yang sekarang gitu ya. Nah, kalau pasar itu tidak punya nama atribut bersama. Tapi kalau tim Persib mereka punya nama dan atribut bersama. Ada namanya Persib, ada seragamnya tadi warna biru dan lain-lain sehingga membuat mereka lebih kompak gitu ya. Seperti itu. Nah, pertanyaan mendasarnya dari 2 gambar tersebut, kira-kira keluarga kita lebih mirip yang mana? Lebih mirip pasar atau lebih mirip Persib? Jadi pada dasarnya kita adalah sekumpulan orang yang hidup dalam satu atap. Seringkali kalau ditanya pasti semua orang pengennya kayak tim Persib. Kita satu keluarga itu pengennya kompak gitu ya. Kalau mengingat lagi janji kita dulu ketika menikah gitu ya. Kita inginnya keluarga menjadi apa? Sakinah, mawaddah, warahmah gitu ya. Lalu tujuan mau kemana? Betul, tujuannya mau kemana? Mau ke surga gitu. Yang tentunya kita harapkan ke surga itu bareng-bareng kan, nggak masing-masing, nggak sendiri-sendiri gitu. Tapi memang tidak bisa kita pungkiri bahwa kenyataannya hari ini
banyak keluarga kita yang kondisinya masih seperti pasar. Betul. Kita hidup satu atap bersama-sama dalam satu rumah, tapi masing-masing sibuk dengan urusannya. Yes, that's the point. Ayah sibuk dengan pekerjaannya, bunda sibuk dengan arisannya misalnya gitu ya. Anak-anak sibuk dengan tugas sekolahnya gitu, meskipun sekarang semua ada di rumah aja gitu ya. Tapi masing-masing sibuk dengan urusannya masing-masing. Tidak ada sebuah forum untuk membicarakan bahwa ini tujuan kita mau kemana sih? Mau ke surga yang mana nih gitu. Mau dengan cara apa nih kita mencapai surga? Kita pembagian perannya seperti apa sih? Nah, itu tidak didiskusikan gitu. Nah, itu. Jadi kalau memang niatan kita untuk ibadah dalam melaksanakan rumah tangga gitu ya. Idealnya kan kita tidak boleh tercerai berai ya. Karena memang perintahnya dalam Al-Qur'an juga seperti itu. Betul, harus berjamaah bareng-bareng gitu. Lanjutkan. Ya, intinya pertanyaannya yang mungkin mesti dijawab ya, menjadi refleksi bersama-sama lah, seperti itu. Jadi tips yang kedua adalah bangun tim ya, bukan bangun pasar di rumah. Bangun tim. Ya, mungkin belum banyak yang sadar ya kalau ternyata kita itu pengen itu, tapi kita sendiri tidak punya target, terus realitanya tuh nggak ke tujuan yang mau kita, apa yang kita lakukan tuh nggak ke arah yang mau kita tuju gitu ya. Contoh sederhana lah, ini kan misalnya lagi WFH dan LFH gitu ya, pembagian tugasnya seperti apa, kan seperti itu ya. Kalau tim itu, ini nanti pas ayah kerja, oke, bagian bunda, nanti pas malam ayah nih yang barengan sama anak. Nah, itu bisa kan diatur sebetulnya dengan konsep atau gaya berpikir tim tadi gitu. Supaya masing-masing dapat haknya gitu. Betul. Ya. Jadi ada me time-nya untuk sang ibu, ada me time-nya juga untuk sang ayah gitu ya. Sehingga itu pasti di awalnya dari proses komunikasi tadi. Oke. Lanjut aja ya. Lanjut enggak? Lanjut aja. Ini sebagai pijakan kita ya untuk melakukan komunikasi produktif kita dalam rangka tidak bercerai-berai gitu ya. Dan yang kedua dalam rangka kita menjaga keluarga kita supaya jauh dari api neraka, karena di surga itu konon orang itu sangat berkomunikasi produktif ya. Di surga itu digambarkan bahwa orang-orang itu tidak ada yang teriak-teriak gitu ya. Kemudian tidak ada yang bentak-bentak, tidak ada yang marah-marah. Digambarkannya itu mereka saling memandang gitu ya, satu sama lain dengan perasaan bahagia dan bercengkrama gitu. Digambarkannya itu seperti itu. Kalau kita lihat ayat-ayat tentang surga gitu ya, mereka bertelekan di atas gitu ya, di atas dipan-dipan, kemudian saling bercengkrama, saling berkomunikasi gitu. Jadi ini adalah salah satu ikhtiar supaya kita juga bisa meniru ya penghuni surga yang mereka sangat memiliki komunikasi yang produktif. Ya, salah satu cirinya ini komunikasinya itu tidak melulu harus yang serius ya Teh ya. Jadi tidak melulu istri itu ngobrol dengan suami tentang tagihan-tagihan bulanan gitu ya. Ya, dalam kondisi WFH dan LFH sekarang ini kondisi psikologis orang semakin ini ya, secara psikologis itu dia ada dalam kondisi stres lah ya. Iya, betul. Bisa dirasakan masing-masing gitu ya, dengan ketidakpastian. Jadi kalau ngobrol tuh tidak mesti harus selalu yang serius-serius gitu. Jadi supaya rada relax gitu. Jadi ngobrol-ngobrol hal kecil juga. Supaya cair ya suasananya. Betul. Apa namanya itu ya, small talk lah ya. Small talk gitu. Karena dari small talk itulah kita lebih mengenali siapa sebetulnya pasangan kita, siapa sebetulnya anak-anak kita gitu. Bahkan dari obrolan-obrolan yang kecil gitu. Ya, kayak kita lanjut. Lalu pertanyaannya dari Teh Yupi tadi, bagaimana tipsnya? Nah, ini bagaimana kita memulai komunikasi produktif itu
baik dengan pasangan ataupun baik dengan anak ya. Komunikasi produktif itu dari kata dasarnya itu komunikasi itu kan menyampaikan pesan ya dari dari komunikator kepada komunikan ya, dari yang ingin menyampaikan pesan kepada penerima pesan gitu, sehingga pesannya itu sampai. Nah, produktif itu yang ada hasilnya gitu, yang ada hasilnya gitu, seperti itu. Bagaimana cara memulainya? Yang pertama adalah, nah kita ambil filosofinya ya dari Al-Quran ya. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khaufu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Jadi hendaklah takut pada Allah yang orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, khawatir terhadap kesejahteraan mereka, maka hendak itu bertakwalah kepada Allah dan hendaklah berkata dengan perkataan yang benar. Nah, ini prinsipnya yang pertama. Bagaimana memulainya itu? Yang pertama adalah bertakwa kepada Allah. Jadi komunikasinya itu ke atas dulu ya. Komunikasinya vertikal dulu. Bertakwa kepada Allah dengan cara berupaya ya, menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Nah, yang kedua, wal yaqulu qawlan sadida. Ini prinsipnya adalah berkata dengan perkataan yang benar nih. Contoh perkataan yang benar itu sebaik-baik perkataan itu ya Al-Quran dan As-Sunnah ya. Nah, kalau kita tarik kepada praktiknya gitu ya, contoh perkataan yang benar itu seperti ini misalnya. Ketika kita punya 2 anak, Teh Yupi sekarang anak mau 4 kan ya? Ya. Nah, contoh. Jadi misalnya nih, ketika anak kita berebut mainan nih, kakaknya punya mainan, terus adiknya dia tiba-tiba merebut mainan tersebut gitu ya. Nah, biasanya apa yang kita lakukan? Adiknya rewel pengen mainan, terus si kakaknya nggak mau ngasih, apa yang kita lakukan? Kalau biasanya apa sih, kakaknya carikan mainan, karena kan biasanya kalau yang dipegang kakaknya itu menarik gitu untuk adiknya gitu kan ya. Jadi dia ambil mainan apapun yang dipegang, apapun yang dipegang kakak itu mau mainan, mau makanan, apapun lah ya. Itu kayaknya menarik banget. Itu pasti menarik untuk dirampas gitu. Iya, betul. Iya. Nah, apa yang dilakukan orang tua biasanya adalah menyuruh kakaknya memberikan ya biasanya, dan kasihin aja kan gitu. Betul sekali, tanpa memperhatikan perasaan si kakaknya. Gitu. Betul. Padahal yang benar itu seperti apa sih? Itu mainan atau makanan milik siapa sebetulnya kalau secara keadilan ya? Ya, milik kakaknya kan ya? Itu milik kakaknya, betul kan gitu ya? Jadi yang sebetulnya perlu kita ubah itu polanya adalah ya kita berkata yang benar. Itu yang benar itu yang bagaimana? Ya itu milik kakaknya pertama. Yang kedua, si adik kalau mau ya mesti bilang, mesti pinjam gitu ya. Ya, jadi kita menegakkan perkataan yang benar. Yang benar itu yang seperti itu ya. Pada akhirnya kita mengajarkan anak untuk berbagi, betul gitu ya. Tapi di satu sisi kita juga menanamkan pada anak bahwa dia mesti mempertahankan apa yang dia miliki. Hak yang dia miliki. Nah, di suatu saat nanti untuk anak perempuan nih misalnya, dia ingin ibaratnya dimanipulasi oleh laki-laki yang nggak benar gitu ya di usia dewasanya misalkan gitu ya. Hak dia yang paling tinggi itu kehormatannya gitu ya. Ini ada cowok-cowok modus gitu misalnya ke anak perempuan kita gitu ya, karena dari sejak dini dia diajarkan bahwa milik dia itu kehormatan dia harus dijaga gitu. Nah, ini kan dampaknya nanti panjang nih. Perkataan yang benar ini ya, kita berkata yang benar gitu. Betul, kita mengajarkan anak ini untuk berbagi dalam proporsinya gitu. Tapi pada saat yang sama dia perlu mempertahankan yang memang betul dia haknya atau prinsipnya gitu ya. Jadi orang misalnya nanti anak ini sudah besar, diajak mabuk-mabukan, diajak narkoba, dia nggak mau gitu. Ini hak saya untuk menjadi orang baik gitu, untuk menjadi orang yang benar gitu. Ini tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh agama saya seperti itu misalnya. Nah, itu contoh kecil lah ya. Jadi bagaimana memulainya adalah pertama bertakwa kepada Allah.
itu konteksnya orang tua ya mesti menjadi orang tua yang bertakwa supaya komunikasi ini dibangun di atas takwa ya, vertikal dulu ke atas dulu baru ke horizontal sesama manusia. Yang pertama dengan cara mengatakan perkataan yang benar. Next, Bunda, mau lanjut? Iya. Nah, karenanya hal yang penting yang perlu kita mulai, ini masuk ke teknis ya Teh ya. Jadi memulainya seperti apa nih gitu. Ketika kita sudah sadar ternyata komunikasi pasangan itu sangat penting gitu ya, dan komunikasi terhadap anak itu penting dan harus dimulai dari komunikasi pasangan. Itu how to start gitu ya. Bagaimana kita memulainya? Makanya pertama mesti kita mulai adalah membuat family forum atau agenda ngobrol bareng lah sederhananya mah gitu ya. Kenapa ini penting? Nah ini. Kenapa ini penting? Karena keluarga itu tidak sama dengan perusahaan atau organisasi. Nah, kalau nggak salah Teteh punya perusahaan kan ya Teh ya, bikin produk ya perusahaan. Ya belajar punya perusahaan. Nah, kalau misalkan gini Teh, kalau Teteh punya pegawai, terus si pegawai ini tuh nggak nurut sama Teteh, kan perusahaan punya visi ya Teh ya, perusahaan punya target produksi, misalkan punya target apa gitu ya. Pegawai Teteh ini tidak mencapai atau justru mengganggu proses pencapaian target perusahaan Teteh. Maka yang akan Teteh lakukan apa kira-kira sama pegawai Teteh? Apa sih di upgrade itunya ya? Apa pengetahuannya atau ganti pegawai lain? Nah, betul. Ujung-ujungnya gitu ya. Oke. Di perusahaan biasanya kan ada skema gitu ya Teh ya, SP1, SP2 gitu ya, SP3, tapi kalau misalkan nggak nurut terus gitu ya, akhirnya ya udah gitu, mau gimana lagi, kita ganti aja deh gitu ya. Dan akan seiring waktu, maka posisi yang kosong itu akan terisi dengan SDM yang lain, betul ya Teh ya? Nah, jadi kalau misalkan di perusahaan atau di sebuah organisasi, ada anggota perusahaan atau di dalam organisasi itu yang tidak sesuai dengan visi kita gitu ya, kita akan dengan mudah mengganti SDM tersebut dengan SDM yang lain. Buka aja lowongan pekerjaan itu pasti langsung banyak yang ngelamar gitu ya, dan kita terima mereka sebagai karyawan kita. Nah, pertanyaannya, mungkinkah di keluarga kita melakukan hal itu? Ya, ketika contoh kecil kita sebagai orang tua merasa anak kita tuh mau ke surga, tapi anak kita tuh malah nggak menuju ke sana kayaknya gitu ya. Nggak mungkin diganti anaknya. Nah, betul. Tidak mungkin kita dengan bilang, Dek, kamu tuh nggak sesuai banget sama visi keluarga gitu ya. Jadi ibu sama bapak mau ganti aja deh sama anak lain yang lebih baik gitu. Kan itu it's impossible ya Teh ya. Nah, akan tetapi yang jadi bahan refleksi buat kita ya Teh, di perusahaan ketika penggantian SDM itu sangat mudah kita lakukan, berapa kali kita melakukan rapat untuk mencapai visi perusahaan? Sering banget kan ya Teh ya, meeting, koordinasi gitu ya. Kalau di perusahaan kan biasanya ada rapat tahunan, ada evaluasi, betul. Ada 5 tahunan, ada tahunan, ada semesteran, ada bulanan gitu ya. Ada bahkan sampai rapat harian yang perlu kita lakukan untuk menjaga koordinasi bahwa kita tuh akan mencapai visi tersebut gitu. Nah, pertanyaannya, berapa kali kita rapat di dalam keluarga kita gitu? Atau bahasanya jangan rapat lah, ngobrol gitu. Bareng gitu ya. Ngobrol bareng gitu tentang kita. Jadi seringkali kalau kita pas ngisi, Teh saya sama suami sering kok kalau ngobrol gitu. Teh saya sama keluarga juga sering kok kumpul-kumpul ngobrol. Nah, pertanyaannya ngobrol tentang apa? Apakah ngobrolin tentang berita, ngobrolin tentang corona, ngobrolin tentang presiden, ngobrolin drama Korea yang lagi ngehits gitu ya. Kan biasanya sekali ngobrol gitu ya, pas anaknya kena masalah gitu ya, baru diobrolin. Nah, betul. Pas ada masalah baru nih ngobrol serius gitu ya. Tapi nggak pernah ngobrol antisipasinya seperti itu. Nah itu Teh. Jadi seringkali kita, oh iya ya, kok kita nggak pernah ya mengagendakan agenda ngobrol keluarga tentang kita gitu. Jadi kalau kita sepasang suami istri tentang saya dan kamu gitu. Jadi ketika kita berbeda kan, kita itu kan makhluk yang berbeda ya Teh ya. Sebelum menikah itu kita punya pengalaman berbeda, background pendidikan yang berbeda, pengasuhan yang berbeda gitu. Saat membuat aku dan kamu menjadi kita, itu perlu ngobrol bareng.
sehingga anak-anak gak pusing gitu. Jangan sampai anak-anak nanti nanya sama ibu, "Mah boleh nggak makan mie?" Gak boleh. Pas nanya sama papa, boleh deh gitu. Nanya sama ibu, boleh nggak makan es krim? Enggak gitu ya. Nanya sama papa, boleh deh gitu ya. Itu karena nggak ada kesepakatan antara suami istri ini yang mau kita ajarkan sama anak yang mana gitu. Sederhananya kurang lebih begitu sih. Sehingga tadi family forum itu sangat penting, tapi nggak harus serius rapat kayak di perusahaan gitu ya. Intinya kita punya jadwal ngobrol bareng, ngobrolin tentang kita dan disetting se-enjoy-nya aja. Dari hati ke hati gitu misalkan, ya. Betul. Kalau senangnya misalkan kulineran gitu ya, maka buatlah family forum dalam konteks wisata kuliner. Kalau misalkan senangnya jalan-jalan piknik misalkan, maka bentuklah family forum dalam konteks jalan-jalan piknik. Tapi bukan hanya sebatas buang-buang uang dan senang-senang aja. Di sana kita ada agenda ngobrol bareng gitu. Tentang apa? Tentang keluarga kita. Dan seringkali juga harus diagendakan khusus berdua ya. Jadi kayak suami istri gitu. Khusus untuk memberikan hak pasangan. Kadang kan ketika punya anak, waktu kita habis dengan peran tersita ya, dengan peran kita sebagai ayah dan ibu seringkali jadi membuat hubungan antara kita dengan pasangan itu sebagai pasangan jadi makin lama makin hambar gitu, karena tergerus waktu dan ini untuk anak. Maka perlu juga kita membuat family forum yang khusus berdua aja, couple time gitu bahasa sederhana. Jangan kalah sama yang untuk pacaran ya, udah halal gitu. Ya benar. Lah kita yang halal kok susah banget gitu ya. Memang dunia terbalik sih. Ya, yang halal malah kayaknya malu-malu gitu ya. Ya, rutin banget mereka setiap malam minggu gitu kan. Iya. Di setting serius sekali persiapannya, mau ngobrolin tentang apa, bawa hadiah apa gitu. Lah kita nah itu mungkin refleksi bareng-bareng sih. Begitu. Ya, lanjut. Ya, kita lanjut aja ya. Oke. Ya, yang tadi ya sebetulnya udah dibahas sedikit. Jadi bagaimana komunikasi produktif ini dimulai, yaitu menyamakan frekuensi, sudah kita bahas juga tadi. Teh Enca juga tadi sedikit membahas kalau pengalaman dan referensi kita sebagai suami ataupun istri itu pasti berbeda ya. Dari mulai pilihan baju, kemudian selera makan gitu, cara tidur gitu, ada yang lampunya mau dimatiin, ada yang lampunya mau diterangin gitu kan. Ada yang nyimpen barang-barang mesti di sini gitu ya. Ada yang bisa detail gitu kan, ada yang berserakan di mana aja, dia bisa nemuin barang kalau berserakan gitu. Ada yang gitu kan. Orang-orang kreatif seperti itu. Iya. Pasti beda. Bacaan buku ya, tontonan gitu kan, pendidikan itu semuanya beda. Itu yang kita namakan frame of reference ya, frame of reference, referensi, dan juga frame of experience, pengalaman kita juga berbeda. Jadi referensi pengalaman aku dan kamu pasti berbeda ya selama ini gitu, selama kita belum bertemu, apalagi sudah bertemu ya makin ketahuan bedanya gitu. Kemudian semakin sekarang ya di rumah makin ketahuan lagi gitu ya. Yeah. Oh iya, kalau ayah kerja di rumah tuh kayak gitu ternyata gitu kan. Ngerjain apa ketahuan. Nah itu yang perlu dilakukan adalah menyamakan frekuensinya menjadi reference dan experience yang kita, bukan hanya aku dan bukan kamu. Nah untuk anak nanti efeknya adalah kita juga menjadi punya project ya, project aku dan kamu menjadi project kita. Jadi anak itu bukan hanya project membuat anak saja ya, tapi juga ada menjadi project bersama, project amal soleh bersama. Nah nanti project-project apa yang bisa kita lakukan untuk menunjang komunikasi produktif nanti kita bahas. Nah ini nih perbedaan antara laki-laki dan perempuan ya, untuk komunikasi ini sangat penting sekali prinsipnya. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Jadi kami menciptakan kalian itu dari
zakar wa unsa, laki-laki dan perempuan ya. Jadi memang kita diciptakan 2 jenis saja ya, tidak 3 jenis ya. 2 jenis saja, laki-laki dan perempuan. Nah, tentu saja laki-laki dan perempuan ini punya karakteristik masing-masing. Dalam perspektif komunikasi, itu suami sebagai laki-laki itu cukup dia mengeluarkan 7.000 kata per hari gitu. Nah, ini pertemuan sekarang juga Teh Yupi bisa hitung sebetulnya berapa kata yang keluar dari saya, berapa kata yang keluar dari Teh Inca, pasti lebih banyak Teh Inca. mau di dan alat apapun gitu ya. Secara umum ya, meskipun ada juga laki-laki yang cerewet ada ya. Yang kedua, retina fokus panjang, kemudian eksplisit. Eksplisit, jadi kalau bicara ya apa namanya? To the point aja, eksplisit, kemudian ekspresinya datar gitu ya, tidak terlalu banyak ekspresi. Jadi mau marah, mau senang, mau sedih, kadang-kadang istri kurang bisa membedakan gitu. Karena laki-laki itu kan lebih di bawah santai ya, kalau ada masalah itu maksudnya dia tinggal pikir solusinya aja gitu, nggak lebay, nggak baper, nggak harus kelihatan dari mukanya gitu. Lalu progresif ya. Menganggap dunia ini persaingan, butuh dihargai, mencari solusi dalam diam, berfokus dan single tasking. Jadi itu karakteristik suami yang memang perlu difahami oleh masing-masing pasangan. Jadi istri perlu fokus ke yang suami gitu ya. Nah, yang suami juga fokus ke istri seperti apa. Istri itu ya perlu mengeluarkan kata 20.000 gitu ya seharinya. Bahkan Umar sendiri ketika dimarahi oleh istrinya, apa yang beliau lakukan adalah ya menyediakan telinga aja, karena tahu kebutuhan istri, ya didengarkan salah satunya kebutuhannya gitu. Yang kedua adalah retina pendek lebar, implisit ya, sangat ekspresif, ya, defensif, dunia rasa, butuh dicintai, mencari solusi dengan bicara, berpikir bercabang dan multitasking. Itu bisa dirasakan ya. Kalau misalnya perempuan itu bicaranya banyak, kemudian penuh dengan pesan-pesan terselubung gitu. Pengennya ngerti sendiri tanpa diucapkan gitu ya. Nah, betul. Muter-muter gitu ya. Lalu penuh ekspresi gitu ya. Mau senang, mau sedih, mau marah itu lebih terlihat gitu. Kemudian juga lebih mengutamakan rasa daripada logika gitu ya. Dan kalau ada masalah biasanya uring-uringan gitu kan, kelihatan dari omongannya, lebih banyak ngomongnya gitu. Padahal dia bukan untuk ngomong itu bukan untuk minta solusi gitu kan ya. Ngomong itu untuk mencari dia solusi di pikirannya. Jadi pikiran yang ada di kepalanya itu dikeluarkan lewat kata-katanya supaya keluar solusinya itu dari diri sendiri sebetulnya gitu. Dan dia bisa melakukan segala sesuatu dengan secara bersamaan gitu ya, simultaneously, multitasking. Mau sambil masak, sambil ngisi air gitu ya, sambil nyuci, kalau pagi sambil dengerin podcast gitu ya, sambil dengerin radio, podcast gitu kan, dan lain sebagainya. Bisa 1 jam itu bisa beberapa aktivitas selesai gitu pada saat bersamaan. Nah, ini yang perlu dikenali ya. Jadi kita masing-masing kembali mengenali pasangan sebagai makhluk yang berbeda. Seperti itu. Oke, Kak Inca lanjut. Nah, ketika kita sudah menyadari bahwa masing-masing itu berbeda, strateginya gimana nih gitu ya. Memang idealnya yang paham itu kan dua-duanya ya Teh ya. Karena kalau salah satu jadinya ngebatin gitu ya. Iya benar. Terus aja suami pasangan gitu, pasangannya nggak begitu gitu. Makanya kadang kita kalau ngisi seminar atau sharing harapannya yang datang barengan gitu, supaya kita juga ngisinya barengan. Kenapa? Biar yang laki-laki dapatnya dari sosok laki-laki gitu, yang perempuan dapatnya dari sosok perempuan, supaya bisa mudah menyamakan frekuensinya. Nah, strateginya seperti apa? Ini kesimpulan dari pengalaman, beberapa teori dan juga pengalaman yang kami alami gitu ya. Yang pertama, ini tantangan buat emak-emak terutama nih ya, sampaikan segala sesuatu itu dengan jelas. Nah, kadang-kadang kita kan takut ya kalau ngomong to the point kalau perempuan. Terus kadang muter-muter, pengennya langsung ngerti tanpa diomongin gitu ya. Nah, cuman kita mesti paham bahwa yang pasangan kita tuh bukan dukun, pasangan kita tuh bukan dukun yang bisa meneraukan
yang bisa menerawang ini maunya apa, perasaannya seperti apa gitu. Maka masing-masing pihak harus belajar untuk menyampaikan sesuatu dengan jelas. Maunya apa, kalau nggak enak itu disampaikan. Tadi ya, berkatalah dengan perkataan yang benar, ini juga bagian dari itu. Jadi kalau kita memang marah, sampaikan dengan bijaksana. Kalau kita nggak sukanya apa, maunya seperti apa. Yang kedua, clarify. Clarify itu terbiasa untuk mengklarifikasi. Jadi jangan berasumsi. Kita ngelihat bahasa tubuh suami, misalkan ini kayaknya nggak suka nih gitu ya. Oh dia kayak gitu pasti sebel ya gitu sama teman aku misalnya gitu. Oh dia nggak suka nih misalkan gimana. Itu kan asumsi ya. Baik dari sisi istri dan sisi suami. Maka adanya family forum itu juga sebetulnya jadi wadah untuk saling mengklarifikasi. Sebetulnya kemarin bunda nggak enak loh pas ayah gini. Ini sebetulnya ayah marah nggak ya? Nah itu kan lebih enak. Kita mengklarifikasi, ini ayah sebetulnya setuju apa enggak? Kan kalau perempuan kadang-kadang kenapa? Gak apa-apa, padahal apa-apa gitu ya. Nah itu juga perlu disampaikan, diklarifikasi. Sebetulnya bunda gak apa-apa nih kalau ayah kayak gini. Itu kita mesti terbuka bahwa kita gak nyaman. Kenapa? Ini penting untuk menjaga emosi dan menjaga kewarasan dalam tanda petik ya, dalam berumah tangga. Ini kan tingkat depresi makin kesini makin meningkat ya Teh ya, dengan berbagai macam komplikasi penyakit jiwa sekarang yang sering muncul gitu ya. Itu karena banyak kanal emosi yang tidak teralirkan. Family forum itu menjadi jadi momen lah buat sama-sama mengalirkan emosi dan harapan masing-masing. Ketiga, konsekuen. Konsekuen itu ya intinya jangan terus nunjuk orang lain, jangan terus berharap orang lain yang berubah. Tapi mulailah dari diri kita sendiri gitu. Jadi konsekuen. Ketika terjadi sesuatu, maka aku bertanggung jawab dengan pola komunikasi yang aku lakukan. Jadi karena suaminya gitu sih, jadi begini. Karena dianya gitu sih. Sama jadi suami jangan juga nyalahin orang ya. Betul, bundanya sih, gitu. Nah, kita harus belajar untuk memulai gitu. Jadi orang yang memulai. Keempat, choose the right time. Pilihlah waktu yang tepat untuk berkomunikasi. Jadi meskipun kita pengen menyampaikan sesuatu yang benar, kadang-kadang kita nggak pandai nih milih waktu yang tepat. Misalkan udah tahu suaminya lagi marah gitu ya, terus kita tanya saat waktu itu juga kan itu nggak tepat juga untuk ngobrol karena memang situasi emosinya lagi memuncak gitu. Begitupun dengan istri lagi nangis sesengkukan gitu ya, suaminya malah jadi marah kan, kamu tuh kenapa sih misalkan? Kayak kita nggak ngerti, bunda teh kenapa gitu. Ya kita nggak bisa berbicara dengan objektif ya, karena kitanya situasinya sedang emosi. Maka ada family forum yang dijadwalkan bareng tuh jadi kayak menyiapkan gelombang emosi kita ketika ngobrol gitu. Jadi nggak sama-sama dalam keadaan emosi kalau mau ngobrolin sesuatu. Yang terakhir, konsep 73855. Seringkali kita menyangka kalau komunikasi itu hanya masalah verbal atau kata-kata aja. Tapi ternyata teori mengatakan verbal itu, kata-kata itu hanya berefek 7% dalam komunikasi. Yang lebih besar ternyata 38% itu intonasi. Jadi kalau kita ngobrol sama anak aja ya, itu manggil Lulu dengan Lulu gitu ya. Itu anak bisa saat itu juga membedakan mana intonasi yang sayang, mana intonasi yang sedang marah gitu ya. Nah yang 55% ternyata bahasa tubuh. Jadi kita sebetulnya dari bahasa tubuh pasangan sering bisa menebak ini kayaknya marah deh, ini kayaknya nggak suka deh, ini kayaknya seneng deh kalau diginiin gitu. Nah ini jadi kayak mengasah kita supaya lebih peka sama bahasa tubuh. Kurang lebih gitu sih Teh. Ini sebetulnya panjang ya. Jadi komunikasi pasutri dan anak itu biasanya kita pisahin Teh. Satu sesi khusus ngobrolin pasutri, satu sesi kita ngobrolin anak karena memang lumayan materinya. Tapi nggak apa-apa, mangga nih mau gimana, lanjut atau gimana? Ya itu sampai di situ dulu kali Teh ya. Jadi prinsipnya untuk membangun komunikasi suami istri ini memang nanti ujung pangkalnya adalah di komunikasi produktif yang akan berdampak pada komunikasi pada anak gitu. Komunikasi pada anak sendiri ini nanti ada bahasan tersendiri gitu. Ini bisa sama nih durasinya. Bahkan agendanya udah menanti nih agenda berikutnya ya. Betul. Jadi memang
nanti anak itu sebagai cermin ya. Jadi kalau kita lihat bagaimana perilaku anak itu cerminan dari perilaku orang tua. Children Bagaimana see, children do kan ya. Children see, children do gitu. Like father like son, like daughter like mother gitu. Jadi begitu pula dengan komunikasi yang dilakukan anak, itu adalah cermin dari komunikasi antara ayah dan ibunya, seperti itu. Memang kita perlu membangun komunikasi produktif ini dimulai dari diri sendiri dan dimulai dari orang yang terdekat. Lingkaran terdekat kita adalah istri atau suami kita, ya lingkaran keduanya anak-anak kita gitu ya. Baru nanti ke lingkaran-lingkaran yang lain seperti itu. Nah, begitu dulu mungkin Teh Yupi mungkin ada apa ya? Masya Allah, komentar atau apa segala hari ini biar nggak satu arah aja. Iya, Kayak apa ya? Kayaknya lebih enak dengerin, jadi lebih banyak ilmu yang didapat gitu. Kayaknya satu sesi ini nggak cukup kalau untuk belajar ya kayaknya. Sama Pak Teh, kita juga masih belajar, terutama masalah praktek ya. Karena ilmu itu kan sebetulnya diuji dalam praktek, dalam konsistensi. Seringkali kita udah tahu sih, sempat tahu dulu ilmunya kayak gitu. Tapi keistiqomahan itu yang jadi tantangan tersendiri ya, ketika kita menjalaninya dalam kehidupan berumah tangga. Jadi sama, saya dan Kang Zaki juga up and down gitu ya. Komunikasi pasuter yang sehat itu ya bukan berarti pasuter yang nggak pernah berantem, bukan berarti pasangan pasuter yang lempeng-lempeng aja gitu ya rumah tangganya gitu. Sesi-sesi berantem, sesi-sesi kita ngambek-ngambekan itu kalau Kang Zaki bilang apa, bagaikan garam dalam masakan ya. Ya, mesti ada gitu. Mesti ada. Karena biasanya dari berantem dan baikan itu kita jadi lebih romantis justru gitu. Iya. Nah, tapi bagaimana supaya si sesi konflik itu tidak begitu lama dan kita bisa meminimalisir. Karena level Nabi dan istri-istrinya pun tetap ada sesi-sesi mereka salah paham gitu ya. Sesi-sesi mereka ngambek-ngambekan. Umar dan istri juga seperti itu. Ya, fitrahnya itu bagian dari dinamika. Betul. Ya, seperti inilah kalau kita punya anak kakak beradik gitu ya. Ya. Mereka itu berantem itu adalah sarana mereka untuk mengenal satu sama lain. Betul. Jadi di mana berantem itu berarti kan ada perbedaan yang terkomunikasikan ya. Ya. Jadi aku merasa bahwa itu tidak sesuai dengan apa yang ideal menurutku gitu ya. Dan sebaliknya juga menurutnya gitu, apa yang kita lakukan itu tidak ideal gitu. Nah, itu di situ berarti kan ada proses menuju satu frekuensi yang sama ya, saling memahami, saling belajar menyelesaikan konflik juga ya. Nah, jadi kalau tidak ada itu berarti perlu dipertanyakan selama ini apakah aspirasi atau perasaan-perasaan itu betul-betul tercurahkan atau tidak gitu. Kalau tercurahkan pasti ada proses dinamika itu. Kalau tidak ada berarti menjadi tanda tanya besar nih, apakah sudah memang bawaannya seperti itu gitu ya atau memang ada sesuatu hal yang dipendam gitu. Nah, ujung-ujungnya kan kalau tidak dikomunikasikan bisa jadi bom waktu ya. Jadi tidak dicicil gitu, tidak dicicil apa yang menurut kita tidak pas gitu, tidak disampaikan, lama-lama menjadi satu bom yang meledak. Itu tidak kita harapkan kan. Seperti itu. Jadi intinya sebagai orang tua jangan capek-capek buat belajar ya, buat recharge. Jadi banyak tahu fitrah sebagai orang tua sebenarnya tugasnya itu apa. Kalau nggak belajar ya nggak akan tahu. Gitu, Masya Allah, hari ini banyak sekali ilmu yang didapat. Hatur nuhun Kang Zaki, Teh Enca. Mudah-mudahan bisa bertemu di lain waktu dengan bahasan selanjutnya, karena kalau bahas masalah pasangan sama anak itu nggak akan ada habisnya ya. Karena tetap banyak sekali yang belum kita tahu, dan ya intinya jangan lelah buat belajar buat para orang tua supaya target keluarganya mau seperti apa itu bisa tercapai kayak tim Persib tadi ya. Betul. Terima kasih banyak atas waktu dan ilmunya, semoga berkah. Oh ya, kalau diundang ke luar kota bisa nggak Kang? Nanti kalau pandemi udah selesai tentunya. Tadi saya baru mau bilang
Oh, belum bisa. Tapi kalau udah selesai pandemi ya kan, siapa tahu ada nice friends, ada yang mau mengundang Enca sama Kang Zaki buat jadi pembicara di sekolahnya mungkin atau di komunitasnya. Insya Allah kita silaturahmi. Kemarin juga sebetulnya sebelum pandemi itu kita ada beberapa undangan yang dibatalkan ya. Jadi sebulan sebelum pembatasan sosial ini ya, itu ada beberapa tempat yang ya sudah fix sebetulnya, tinggal kita berangkat gitu di luar kota, ya qadarullah ya kita batalkan karena memang madoratnya lebih besar ya. Tapi insya Allah kalau musibah ini sudah berakhir, kita bisalah silaturahmi di mana saja sebetulnya. Insya Allah. Ya, terima kasih dan selamat beraktivitas ya Enca, Kang Zaki. Mudah-mudahan di lain waktu bisa sharing lagi dengan kita di sini. Jangan bosan-bosan buat sharing. Siap. Terima kasih. Ya, semoga ilmunya bisa menjadi amal jariah buat Enca dan Kang Zaki dan bisa dipraktekkan tentunya sama nice friends di rumah semuanya. Atur nuhun Kang Zaki Enca, sampai bertemu lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.